Hai Sobat Birahma, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan merangkum sebuah film komedi romantis yang berjudul My Boyfriend is Type B. Film ini menunjukkan betapa yang namanya cowok bergolongan darah B itu nyebelinnya minta ampun. Mereka nggak mikirin perasaan orang lain alias egois, bertingkah laku sesuka hatinya, dan nggak mau nerima nasihat orang lain. Intinya super duper menyebalkan. Itulah Hyungbin. Hyungbin yang diperankan oleh Lee Dong-gun adalah cowok tipe golongan darah B. Meski berwajah tampan tapi sifatnya menjengkelkan. Egois, suka mempermainkan cewek, memutuskan hubungan semaunya tanpa perasaan. Dan parahnya, suka juga memanfaatkan mereka karena ia sedang dililit masalah keuangan. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang wanita sedang menunggu di dalam mobil selama berjam-jam. Ternyata wanita itu melakukan itu semua demi Hyungbin, agar pria itu tidak kena tilang. Tapi apa yang dilakukan Hyungbin? Dia menyuruh cewek itu turun tanpa berterima kasih. Cewek itu terlihat kesal lalu mengatakan, "Apakah aku ini budakmu?" Lalu Hyungbin menjawab, "Apakah aku harus mencampakkanmu?" Nah, saat itu juga mereka putus. Dasar Hyungbin, emang sih dia ganteng, tapi kelakuannya sumpah enggak banget. Meski begitu, banyak perempuan yang tergila-gila sama dia. Di tempat lain ada Hanmi, seorang mahasiswa biasa yang sifatnya 180 derajat terbalik banget dari Hyungbin. Ia sedang mengikuti acara dansa salsa sekaligus kencan buta bersama dua sahabatnya. Malangnya, Hanmi tak mendapatkan kenalan pria di acara itu. Padahal Hanmi sedang mencari cinta sejati. Keesokan harinya ia menaiki bus saat pulang dari kampus. Karena sangat mengantuk di dalam bus, ia hampir saja ketiduran di bahu pria paruh baya. Dan seketika sopir melakukan rem mendadak. Ia pun terjatuh terlentang di dalam bus. Bukan itu saja, saat hendak berdiri, ia tersungkur lagi jatuh ke belakang. Otomatis ditertawakan orang-orang. Setelah sampai di rumahnya, ia sangat kesal dan mengatakan ingin membeli mobil pada kakak sepupunya yaitu Chaeyoung. Ia bekerja sebagai konsultan perjodohan. Kakaknya ini juga sangat mempercayai teori golongan darah. Salah satu teorinya yaitu bahwa orang dengan golongan darah A tak akan bisa akur dengan tipe golongan darah B. Beberapa hari setelah itu, seperti pada umumnya film-film jenis komedi romantis, keduanya dipertemukan melalui suatu ketidaksengajaan. Hyungbin menerima SMS salah kirim dari Hanmi. Keduanya lanjut saling berkirim pesan. Nah, takdir mereka berlanjut saat Hanmi yang turun dari bus berjalan ke arah Hyungbin. Karena mereka sibuk saling kirim pesan, akhirnya mereka pun bertabrakan tanpa tahu bahwa mereka sedang berkirim pesan saat itu juga. Hyungbin merasa itu hari sialnya, karena setelah bertabrakan dengan Hanmi, masih di tempat kejadian juga ponselnya tiba-tiba kelindes oleh sepeda motor yang lewat. Ia sangat kesal. Namun, Hanmi yang masih berdiri di situ tiba-tiba ponselnya berdering. Setelah diangkat, seorang dalam ponsel menanyakan Hyungbin. Disitulah mereka sadar bahwa HP mereka telah tertukar. Dan Hyungbin pun langsung merasa senang karena HP-nya masih selamat. Hyungbin langsung keluar menukar HP mereka dan memberikan HP Hanmi yang sudah rusak. Karena tak terima, Hanmi pun mengejar Hyungbin dan mengatakan ia harus mengganti rugi HP-nya. Hyungbin menolaknya. Katanya motor yang lewatlah yang harus mengganti rugi dan berlanjut berjalan kembali. Hanmi pun mengejar Hyungbin dan merampas HP-nya, lalu berlari masuk ke dalam bus. Hyungbin mengejar Hanmi, tapi ia tak masuk ke dalam bus. Setelah bus berjalan, Hyungbin mengejar pakai taksi. Nah, saat itu juga Hyungbin meminjam ponsel supir taksi dan menelpon HP-nya. Lucunya, Hyungbin mengatakan, "Kenapa Hanmi mengangkat telepon itu?" Hanmi dengan ponsel mengatakan, "Maaf, baik akan kumatikan." Dan setelah itu, ia tak mengangkat telepon Hyungbin lagi sampai Hyungbin mengirim pesan padanya untuk mengangkat teleponnya. Setelah Hanmi membaca pesan itu, ia juga melihat pesan Hyungbin yang lainnya. Tak lain rasanya ternyata Hyungbin lah yang menerima SMS salah kirim darinya. Setelah itu ia sangat baik pada Hyungbin. Ia merasa itu adalah takdir. Hyungbin adalah cinta sejatinya. Hanmi mengembalikan HP dan mentraktir Hyungbin makan sushi. Pada malam itu juga mereka langsung berpacaran. Hyungbin menganggap Hanmi adalah wanita polos yang bisa dimanfaatkan. Itulah alasannya menjadikan Hanmi kekasih. Dan itulah awal kebucinan Hanmi. Bahkan keesokan harinya ia memotong rambut panjangnya karena rambutnya dikatai jelek oleh Hyungbin. Namun di sisi lain, hubungan baru kedua muda-mudi itu ditentang oleh kakak sepupu Hanmi.
Hanmi sempat bingung karena sepertinya Yongbin tak terlihat seperti yang dikatakan sepupunya. Sikap Yongbin baik-baik saja padanya. Itulah masa-masa mereka kasmaran. Sweet banget, apalagi saat Yongbin datang dan memberikan walkie-walkie dan bernyanyi di bawah apartemen Hanmi. Duh, bikin Mimin meleleh sih. Hari pun berlanjut. Hanmi terus merasa bahagia walau dia terus-terusan diakali oleh Yongbin. Suatu pagi mulailah kakak sepupunya menggunakan segala daya upaya untuk menjauhkan mereka. Hanmi yang hendak pergi berkencan pagi itu mendapati bahwa semua bajunya basah kuyup. Ini dilakukan kakaknya agar dia tak bisa pergi. Tak habis akal, Hanmi pergi dan memakai pakaian tradisional Korea. Di sepanjang perjalanan kita akan dibuat greget sih dengan sikap Yongbin yang egois banget. Seperti dia minta bukain minuman ke Hanmi. Dikirain bakal untuk Hanmi, ternyata untuk dia sendiri. Saat nonton bioskop, ia mengajak Hanmi keluar karena ia merasa filmnya membosankan. Padahal Hanmi sangat menyenangkan. Saat dalam lift, ia membuat tangan Hanmi yang memencet tombolnya karena kotor. Duh, pokoknya egois dari hal kecil deh. Tapi Hanmi lembut dan cenderung polos tetap merasa itu indah. Nah, sang kakak sepupu Hanmi ini sudah tak tahan lagi. Akhirnya ia memata-matai Yongbin. Dan terungkaplah ternyata Yongbin tinggal di sauna. Bahkan kakaknya itu mewawancarai mantan-mantan Yongbin yang mengaku kalau Yongbin itu sombong, arogan, tapi nyatanya mereka masih tergila-gila pada Yongbin. Wah, fuckboy banget ya. Tapi Hanmi menutup mata, ia tak peduli. Di sisi lain semakin hari nyatanya Yongbin semakin romantis aja. Bahkan dia datang ke kampus dan membawa bunga besar untuk Hanmi. Sepertinya Yongbin juga udah jatuh cinta sih sama Hanmi. Hanya saja dia tak menyadarinya. Saat di dalam mobil, Hanmi menanyakan tempat tinggal Yongbin. Ia menjawab ia tak punya rumah. Ia tak punya uang untuk menyewa rumah. Ia juga hendak meminjam rumah Hanmi untuk 1 malam karena ayahnya akan datang. Hanmi tak bisa menolak karena Yongbin mengatakan kalau ayahnya tahu kehidupan aslinya dia bakal dipaksa ikut ke Amerika. Tapi kakaknya pasti tak mengizinkan. Lalu Yongbin pun bicara dengan sepupu Hanmi tersebut. Mudah aja karena kencan buta yang ditawarkan dengan cowok tampan oleh Yongbin itu, kakaknya auto setuju deh. Singkat cerita, ayah Yongbin pun datang. Duh, nyebelin banget. Ternyata buah jatuh emang gak bakal jauh dari pohonnya. Pantesan aja Yongbin punya sifat begitu. Ternyata itu menurun dari ayahnya. Setelah ayah Yongbin datang, dia tahu bahwa ada wanita di rumah itu. Akhirnya dengan tak tahu malunya ia meminta dimasakin. Dan bukan satu menu, tapi dia mau ikan goreng, sup pedas, daging panggang, dan lauk lainnya. Tapi kalian juga akan ngakak sih. Pagi harinya ayahnya pun pulang dan Hanmi tiba di lokal dan tak bisa menjawab soal ujian. Setelah ujian, ia tampak marah dan mencoba menghubungi Yongbin. Saking marahnya, ia menendang-nendang kertas dan hak sepatunya pun patah. Saat Yongbin tiba, Hanmi langsung mengadu agar Yongbin memarahi asdos mereka saat ujian tadi karena menghina dia. Nah, adegan selanjutnya sweet nih. Kalian bakal senyum-senyum karena hak sepatu Hanmi patah, maka ia berjalan di atas kaki Yongbin. Setelah tiba di deretan ruko, Hanmi menunjukkan salah satu sepatu yang tampak ia ingin sekali, tapi Yongbin tak memperdulikannya. Ia malah membawa Hanmi ke ponsel dan membelikan sebuah HP. Dengan pedenya ia berkata, "Hanmi, aku suka yang ini." Nah, aku kira dia bakal yang bayar. Nah, setelah itu mbak penjualnya nanya dong ya, mau pakai kartu kredit atau cash? Ditanya balik ke Hanmi. Akhirnya Hanmi juga deh yang bayar. Duh, ganteng-ganteng opah. Nah, setelah selesai kegiatan hari itu, bahkan mereka sudah memperbaiki sepatu Hanmi. Mereka akhirnya memutuskan untuk makan mie di rumah Yongbin. Mungkin ini rumah baru disewanya ya. Setelah itu, Yongbin meninggalkan Hanmi dan menyuruh menghitung semacam kerupuk. Setelah beberapa saat, Hanmi yang menunggu terlihat kesal dan meminum stok wine Yongbin. Ia menulis kata-kata di atas meja, yaitu, "Apakah ini cinta?" Yongbin yang pulang dan melihat winsnya itu semua, ia marah. Ia bilang tak suka barang-barangnya disentuh. Karena sedikit mabuk kayaknya Hanmi jadi berani. Ia mengatakan, "Kenapa kau egois sekali? Bahkan gagal ujian mid semester karenamu. Dan kau berteriak kepadaku karena anggur." Nah, malam itu mereka cekcok lah. Hanmi pulang dengan keadaan sedih dan ternyata mereka senasib dengan kakaknya yang baru saja putus. Singkat cerita, Hanmi memberikan cincin pada Yongbin. Cincin itu adalah peninggalan ibunya. Suatu hari, Hanmi melihat Yongbin menerima telepon dan agak galau.
Lalu Hanmi mulai bicara. Ia akan tetap menyukainya walau tak mengendarai mobil impor. Ia bermaksud Yongbin menjual mobilnya saja dan membayar tagihannya. Yongbin pun marah dan mengatakan bahwa Hanmi sudah melampaui batas. Hanmi tak punya hak mengaturnya. Perdebatan pun terjadi karena Yongbin memang keras kepala, tak mau menerima saran, bahkan ia mengatakan kalau Hanmi terus bicara, ia akan mencampakkan Hanmi. Hanmi sedih, sepertinya ia tak berarti bagi Yongbin. Saat itu tiba-tiba temannya Yongbin pun masuk ke dalam rumah. Ia melihat dengan sedikit kaget pada Hanmi yang keluar dari rumah. Yongbin menceritakan masalahnya pada temannya itu. Dan tak terduga temannya itu mau membayar semua hutangnya asalkan Yongbin putus dan Hanmi, karena ternyata teman yang udah naksir pada Hanmi sejak acara dansa salsa di awal film tadi. Di cerita keesokan harinya, Hanmi datang ke rumah Yongbin. Ia memberikan suatu barang dan mengatakan Yongbin bisa menggunakan itu untuk membayar utangnya. Yongbin pun mengatakan tak usah, lupakan saja, utangku sudah lunas. Ia juga menceritakan bahwa temannya yang datang kemarin melunasinya. Dia juga mengatakan temannya itu ingin berpacaran dengan Hanmi, ia juga mempersilahkannya. Mendengar itu Hanmi sangat sedih dan pulang. Ia sangat kecewa, ia merasa jijik pada Yongbin. Sampainya di depan apartemen, teman Yongbin sudah menunggu dan akhirnya mereka bicara di luar. Di sana Hanmi melihat cincin yang ia beri pada Yongbin sudah ada pada temannya. Ia sangat kecewa, ia merasa dijual. Setelah saat itu mereka sama-sama galau, walaupun di tempat berbeda. Walaupun Yongbin terus menelpon tapi Hanmi tak menjawab. Dan waktu berlalu saat kedua sahabatnya sedang di warnet. Mereka melihat video Hanmi di internet yang dibuat oleh Yongbin. Isinya ia merasa kehilangan intinya dan ia ingin mengatakan sebuah rahasia kalau ia memiliki trauma naik bus. Jadi saat Hanmi bilang ingin naik bus bersama, ia sebenarnya sangat sedih. Nah, pokoknya sweet banget dan dalam banget isi videonya. Setelah itu Hanmi gak bisa menahan diri lagi. Ia datang ke rumah Yongbin dan di situ sangat banyak orang. Itu adalah acara karena video yang dibuat Yongbin sukses besar. Hanmi merasa kecewa lagi karena ia merasa Yongbin membuat video itu untuk menghasilkan uang saja. Lalu ia berlari dan masuk ke dalam bus. Yongbin mengejarnya walaupun takut, ia memberanikan diri menaiki bus itu dan perlahan duduk di samping Hanmi. Mereka senyum berdua dan tamat. Oke guys, ceritanya film ini ringan dan menghibur banget ya. Pokoknya recommended banget deh.